Nah, menjadi 28,2 teman-teman. Nah, jadi ini sudah di reamer, kita tambahkan 1 mili 1 mili di setiap sisinya, jadi totalnya 28 dari standarnya 26. Karbu RE King reamer 28 dipasang di Mega Pro standar. Mantap. Wih. Kita gaspol, yaitu gak bakalan nge-lag sama ngok teman-teman, jadi langsung dut gitu ya. Jadi artinya setelannya itu udah pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Millennial ID, tentunya bersama saya Waridwan. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan mengupgrade karburator Mega Pro ke karburator RE King teman-teman ya. Nah, jadi alhamdulillah saya punya karburator RE King ini terpasang di motor Thunder 125 saya teman-teman. Nah, karena saya ingin upgrade performa dari Mega Pro, jadi karburator Thundernya kita ambil dulu nih. Nah, jadi ini adalah karburator RE King, mereknya ML Kuni teman-teman. Nah, jadi ini karburator standar RE King, tapi ini sudah saya reamer teman-teman ya. Menjadi berapa ini? Oke. Nah, menjadi 28,2 teman-teman. Nah, jadi ini sudah di reamer, kita tambahkan 1 mili 1 mili di setiap sisinya, jadi totalnya 28 dari standarnya 26. Nah, kemudian untuk dipasang di Mega Pro kita memerlukan yang namanya manipul angsa teman-teman. Nah, ini juga saya udah beli dan datang tadi sore. Nah, dan langsung kita buka ya manipulnya. Nah, kenapa di upgrade? Karena punya Mega Pro itu kecil ya karbunya ya. Jadi kita upgrade supaya performanya tambah mantap. Nah, jadi ini manipul angsanya harga 30.000 teman-teman. Di sini oh iya. Jadi di sini kita sudah dapat manifold, berikut karet dan juga klemannya ya. Cuma ini klemannya cuma ada satu ternyata. Berarti kita harus beli lagi nih. Ini bahannya teflon teman-teman. Kayak karet gitu ya, tapi keras. Coba kita masukin ke karburator RE. Pas gak nih? Nah. Wih, ternyata pas teman-teman. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini bentukannya nih. Nah, jadi diharapkan sih setelah ganti karburator nanti RPM-nya jadi cepat naik lagi ya. Karena standarnya Mega Pro itu kalau misalkan kita bawa jalan mentok di 8000. Setelah 8000 RPM dia susah banget untuk naik ke 9000 ataupun 10.000. Nah, mantap. Nah, jadi ini standar, cuma di reamer jadi 28 ya venturi belakangnya. Dan dalamnya juga sudah kita reamer tuh. Nah, ini di reamernya pakai amplas doang teman-teman ya. Pakai amplas dimasukin ke bor. Dan ini pakai bor. Jadi amplasnya dilebarin, dimasukin di sini, masuk keluar, akhirnya dia rata. Nah, kemudian ini ukuran apa nih ya, ukuran skepnya itu standar RE King 27,4. kemudian ini jarum skepnya ini punya standar Mega Pro ya, yang fix atau gak bisa di setel. Karena yang punya dia sekarang lagi dipasang di motor Mega Pro. Jadi sekarang kita bongkar lagi. Nah, sekarang kita cek ukuran lubangnya ya. Manipul angsa ini berapa nih? Kita lihat dari sini dulu. Untuk diameter dalamnya ini dapat angka 28,3. Nah, berarti sama dengan ini ya, dengan karburator RE King yang sudah kita reamer jadi 28. Kemudian dalamnya tuh gak nyampe ya.
Diameter luarnya 34. Coba kita masukin. Nah, sip. Ternyata pas teman-teman tuh. Bisa dilihat ya. Nah, ternyata lubangnya pas nih. Sama dengan ini ya. Jadi enak nih dipasangnya nih teman-teman. Oke, mantap. Nah, jadi seperti apa cara pemasangannya? Yuk kita simak videonya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi setelah karbu standarnya turun, nah dan manipulnya juga udah kita copot. Nah, sekarang kita siapkan karbu racking ya. Nah, kita cek dulu dalamannya. Takutnya ada yang kendor apa gimana teman-teman ya. Yuk. Oke, mantap. Jadi untuk pemasangan skepnya di sini ada penyesuaian teman-teman ya. Nah, dan ini manifold angsanya sebelum kita pasang. Kita kasih lem dulu biar tidak bocor. Oke, mantap teman-teman. Jadi ini sudah terpasang. Ternyata ukuran ini kayaknya sama ya, beda dikit lah. Nanti kita sambung supaya saluran udara yang masuk ke karburator ini lebih bersih ya. Jadi nanti filternya tetap kita pakai, mungkin kita akalin pakai ban dalam nih. Nah, dan sekarang kita coba ya. Nyalain. Karbu R-King Rimmer 28 dipasang di Mega Pro standar. Mantap. Wih. Wah, mantap teman-teman. Kayaknya harus disetelangin lagi nih. Mantap. Nah, jadi setelah pasang karbu racking teman-teman ya, tarikannya jadi makin enteng nih. Tapi kita gak tahu kalau misalkan di tes jalan raya ya. Tapi yang pasti sih tenaganya jadi nambah mantep. Oke teman-teman. Nah, dan penyesuaiannya sih hanya di bagian ini ya, kabel gas nih. Jadi ini beda sama R-King. Kalau R-King itu ada kepalanya nih teman-teman. Tadi kepalanya nih. Nah, kepalanya nih. Akhirnya kita potong ya. Kita modif supaya rapi. Dan juga yang beda itu adalah nih selang dari bensin teman-teman. Selang dari tangki ke karburatornya itu yang ini gede dan yang R-King kecil. Makanya untuk sementara kita pakai nih. Kita pakai selang yang ini ya. Selang yang dari sini nih. Untuk sementara untuk suplai bensinnya. Dan untuk yang lainnya sih mudah ya untuk memasangnya. Tapi ternyata setelah dipasang karbu racking ini area jalur sebelah sini teman-teman jadi sempit ya. Khususnya untuk ngecek setelan angin. Kemudian untuk ngecek ini nih cuk ya. Jadi untuk setelan anginnya ini mentok di rangka teman-teman. Nih buat nyetel anginnya nih mentok di rangka. Jadi kalau misalkan kita mau nyeting harus dibuka lagi, pasang lagi. Ribet ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman. Mantap. Yuk.
Nah oke teman-teman, jadi setelah kita setting ulang dan juga kita tes lagi, dan ini setelannya udah pas nih teman-teman ya. Kalau kemarin itu masih ada ngoknya, tapi sekarang udah lepas. Jadi kalau misalkan kita gaspol, dia itu gak bakalan nge-lag sama ngok teman-teman. Jadi langsung dut gitu ya. Jadi artinya setelannya itu udah pas. Nah kalau untuk PJMG-nya sendiri ini tuh pakai standarnya bawaan ML Kuni. Tapi untuk jarum scape-nya itu saya modif atau saya kasih di level 3 ya jarum scape-nya. Nah untuk yang lainnya standar, dan kalau setelan angin itu saya gak tahu ya putarannya itu berapa. Yang penting ketika di setting itu motor ketika kita bawa itu enggak ngeden ataupun ngok teman-teman ya. Kalau misalkan kita tarik gas dia itu lepas atau los, berarti itu settingannya udah pas. Nah jadi dikira-kira aja atau dirasain aja ya enaknya seperti apa. Nah jadi setelah pakai karbu racking ini, yang dirasain tarikannya jadi jauh lebih enteng daripada karbu standar yang dimodif teman-teman ya. Jadi saya saranin untuk gearnya lebih bagus itu ditambahin yang depannya 1 mata, ataupun yang belakangnya itu dikurangin 4 mata teman-teman, supaya tarikan awalnya itu tidak terlalu responsif ya. Jadi supaya kita dapat akselerasinya, kemudian top speednya juga dapat. Nah oke, jadi untuk pemasangan karbu rackingnya cukup gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan ada yang punya karbu racking tapi kemudian bingung kalau misalkan dipasang di MP itu enak apa enggak. Justru dipasang di MP itu enak banget teman-teman, motor jadi enteng. Nah oke, cukup gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.